Halo guys, kembali bersama saya pada tanggal 1 Juli. Saya akan meresensi sebuah buku dengan identitas sebagai berikut. Judul, Ki Barang Sampari, Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat. Penulis, Robin Osborne. Penerjemah, Turian Persa Bakti. Genre, sejarah politik, jurnalisme investigatif, kajian Papua, hubungan internasional. Tema, sejarah konflik Papua Barat, kemunculan organisasi Papua Merdeka (OPM), dinamika politik, operasi keamanan, dan keterlibatan aktor internasional. Sinopsis. Ki Barang Sampari merupakan salah satu buku yang banyak dirujuk dalam kajian sejarah Papua Barat. Ditulis oleh jurnalis Australia Robin Osborne. Buku ini mencoba merekonstruksi perkembangan konflik Papua politik di Papua melalui laporan lapangan, wawancara, arsip, dan berbagai sumber. Fokus utama buku ini adalah menjelaskan bagaimana gerakan perlawanan Papua berkembang, bagaimana respon negara Indonesia, serta bagaimana kepentingan internasional ikut memengaruhi dinamika kawasan. Karena membahas isu politik dan sejarah yang masih diperdebatkan, buku ini sebaiknya dibaca berdampingan dengan sumber-sumber lain agar pembaca memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Latar belakang penulisan buku. Robin Osborne menulis buku ini setelah melakukan peliputan mengenai Papua dan kawasan Pasifik. Ia berupaya menjawab sejumlah pertanyaan penting. 1. Mengapa konflik Papua berlangsung lama? 2. Bagaimana organisasi Papua Merdeka (OPM) berkembang? 3. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia memengaruhi situasi di Papua? 4. Apa kepentingan negara-negara lain terhadap Papua? Buku ini menggunakan pendekatan jurnalisme investigatif yang dipadukan dengan analisis sejarah. Tujuan buku. Buku ini bertujuan 1. Menjelaskan sejarah konflik Papua Barat. 2. Menguraikan perkembangan gerakan OPM. 3. Menggambarkan hubungan antara masyarakat Papua, pemerintah Indonesia, dan aktor internasional. 4. Memperlihatkan kompleksitas konflik yang tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga sejarah, politik, identitas, dan pembangunan. Ringkasan buku ini. Bab 1. Papua dalam lintasan sejarah. Osborne mengawali pembahasan dengan sejarah Papua sejak masa kolonial Belanda hingga proses integrasi ke Indonesia. Ia menjelaskan berbagai perubahan politik yang terjadi pada periode tersebut serta bagaimana perbedaan pandangan mengenai proses sejarah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi konflik hingga kini. Bab 2. Lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penulis menguraikan kemunculan OPM sebagai salah satu gerakan yang memperjuangkan aspirasi politik Papua Merdeka. Buku menjelaskan faktor-faktor yang menurut berbagai pihak berkontribusi pada kemunculan gerakan tersebut, seperti perubahan politik, pembangunan yang belum merata, dan persoalan identitas. Pembaca juga diajak memahami bahwa terdapat beragam pandangan mengenai akar konflik. Bab 3. Operasi keamanan. Buku ini membahas berbagai operasi keamanan yang dilakukan negara dalam menghadapi konflik bersenjata. Osborne mengulas dampaknya terhadap masyarakat sipil berdasarkan laporan dan sumber yang ia gunakan, sekaligus menunjukkan bahwa konflik membawa konsekuensi kemanusiaan yang luas. Bab 4. Perang internasional. Penulis menjelaskan keterlibatan berbagai aktor internasional, termasuk negara-negara tetangga, media asing, organisasi kemanusiaan, dan lembaga internasional. Menurut Osborne, Papua tidak hanya menjadi isu domestik, tetapi juga menarik perhatian dunia karena aspek hak asasi manusia, keamanan, dan politik regional. Bab 5. Kehidupan masyarakat Papua. Selain membahas konflik, Osborne menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Papua termasuk 1. Keberagaman budaya, 2. Struktur adat, 3. Hubungan dengan alam, 4. Tantangan pembangunan. Bagian ini menunjukkan bahwa Papua tidak dapat dipahami hanya melalui lensa konflik. Bab 6. Masa depan Papua.
Di bagian akhir, penulis merefleksikan berbagai kemungkinan penyelesaian konflik dan menekankan pentingnya dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, serta upaya mencari jalan damai atas konflik Papua. Gagasan pokok buku ini. 1. Konflik Papua bersifat kompleks. Oxford menegaskan bahwa konflik Papua tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor. Sejarah, politik, identitas, pembangunan, keamanan, dan hubungan internasional semuanya berperan. 2. Pentingnya memahami sejarah. Penulis berpendapat bahwa pemahaman terhadap sejarah diperlukan untuk memahami mengapa berbagai kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai Papua. 3. Dampak konflik terhadap masyarakat. Buku ini menyoroti bahwa masyarakat sipil sering menjadi pihak yang paling berdampak oleh konflik berkepanjangan. 4. Perhatian internasional. Papua menjadi perhatian sejumlah aktor dunia karena letak strategis sumber daya alam dan isu-isu kemanusiaan. 5. Pentingnya penyelesaian damai. Osborne menggarisbawahi bahwa penyelesaian jangka panjang memerlukan pendekatan yang melibatkan dialog, pembangunan yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepercayaan antara para pihak. Metode penulisan buku ini. Robin Osborne menggunakan pendekatan 1. Jurnalisme investigatif, 2. Wawancara, 3. Studi dokumen, 4. Arsip sejarah, dan observasi lapangan. Gaya penulisannya naratif sehingga mudah diikuti oleh pembaca umum. Kelebihan buku ini. 1. Menyajikan gambaran sejarah konflik Papua secara kronologis. 2. Ditulis berdasarkan kombinasi laporan lapangan dan kajian sejarah. 3. Membantu pembaca memahami bahwa konflik Papua memiliki banyak dimensi. 4. Berguna sebagai pengantar bagi pembaca yang ingin mempelajari sejarah politik Papua. Kerangka buku. Kekurangan buku. 1. Buku ini mempresentasikan perspektif dan analisis penulis berdasarkan sumber yang ia gunakan. Sebagian interpretasinya diperdebatkan oleh akademisi maupun pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. 2. Karena terbit dalam konteks tertentu, perkembangan terbaru mengenai Papua tidak tercakup. Relevansi bagi orang Papua. Bagi orang Papua, buku ini dapat menjadi salah satu bahan untuk memahami bagaimana konflik di wilayah Papua dipersepsikan dan dianalisis oleh seorang jurnalis asing. Namun untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh, buku ini sebaiknya dibaca bersama karya-karya lain dari penulis Papua sendiri, sejarawan Indonesia atau peneliti internasional, serta laporan lembaga akademik dan kemanusiaan. Pendekatan ini membantu pembaca melihat keragaman perspektif mengenai sejarah dan dinamika konflik Papua. Analisis kritis. Kekuatan utama buku Kibaran Sampari terletak pada usahanya menyusun narasi sejarah yang mudah dipahami mengenai konflik Papua serta menghubungkan dimensi lokal dengan dinamika internasional. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa konflik tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Di sisi lain, seperti karya-karya tentang konflik Papua pada umumnya, buku ini perlu dibaca secara kritis dengan membandingkan sumber dan perspektif lain. Hal tersebut penting karena sejarah Papua masih menjadi bidang kajian yang mengandung berbagai interpretasi dan perdebatan. Kesimpulan dari buku ini, Kibaran Sampari Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat merupakan buku yang bernilai sebagai pengantar sejarah politik dan dinamika konfliknya. Robin Osborne menghadirkan narasi yang menggabungkan jurnalisme investigatif dan analisis sejarah, sehingga pembaca memperoleh gambaran mengenai berbagai faktor yang membentuk konflik di Papua. Meskipun demikian, pembaca dianjurkan melengkapi dengan bacaan lain dari berbagai perspektif agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan berimbang. Rekomendasi pembaca bagi dosen, mahasiswa sejarah, ilmu politik, hubungan internasional, studi perdamaian, jurnalisme, serta siapapun yang ingin mempelajari sejarah dinamika Papua secara mendalam. Rangkuman dari buku ini. Memahami konflik yang panjang memerlukan kesediaan
kesediaan untuk mendengar berbagai pengalaman dan menelaah sejarah secara kritis. Buku ini menawarkan salah satu sudut pandang yang dapat menjadi titik awal untuk dialog dan pembelajaran lebih lanjut. Saya, Alex Gadawi Giai, pegiat literasi.